Sahabat Hikmah, inilah sosok Abah Bibin. Kritik, rentak kritik. Pria berusia 60 tahun, warga Kampung Cibadong, Desa Hegarmanah, Sukabumi. Sudah 5 tahun terakhir, Abah berjualan keripik pisang keliling untuk menghidupi istri dan ketujuh anaknya. Keripik pisang dijual mulai dari bungkusan kecil seharga Rp1.000 hingga bungkusan besar seharga Rp5.000. Ya, waktu dulu saya jualan itu belum lama, belum punya langganan gitu. Saya nggak laku sama sekali, dapat uang dikit lah gitu. Sudah jalan jauh-jauh, rasa lelah pun mulai terasa di badan. Namun keripik pisang yang dibawa Bibin belum satu pun laku terjual. Banyak ujian kesabaran yang harus dilewati Abah selama mencari nafkah. Tapi Abah selalu berusaha menghadapinya dengan ikhlas. Kesulitannya nggak ada bagi saya kalau udah biasa mah gitu. Paling kecapean doang gitu. Tapi saya nggak mengeluh gitu karena udah biasa gitu. Mungkin faktor nasib saya udah begini gitu. Harus jalan kaki gitu ya, jalan kritik. Meski dagangannya tidak selalu laris terjual, Bibin tetap menerima dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berapapun rezeki yang diperolehnya hari itu. Ada CP-nya dagangan biasa tidak? Mau Bang, dagang lagi masih seueur. Oh, mau. Doanya hanya satu, jangan sampai jatuh sakit yang membuatnya tidak bisa bekerja dan keluarganya pun jadi kelaparan. Kesulitan hidup waktu istri saya sakit. Waktu istri saya kemarin ngidam itu udah hampir 2 kali gitu ngidam. Istri saya nggak bisa apa-apa sama sekali. Jadi saya tahu, jadi pekerjaan itu saya garap sendiri gitu. Sampai modal saya kehabisan, nggak bisa jualan karena modalnya habis, waktunya nggak ada karena sibuk ngurus rumah tangga lah gitu. Saya kadang, ini terus terang ini bukan cerita aja. Kadang-kadang makan juga sehari makan, sehari enggak gitu. Anak-anak juga kadang-kadang enggak sekolah karena enggak ada uang jajan. Yang paling menyedihkan saat Rahma pernah jatuh sakit dan tidak bisa berjualan. Bahkan untuk beli beras saja tidak mampu. Ya waktu sakit aja, kemarin sakit Bapak 5 bulan, si Bapak nggak bisa jualan gitu. Itu kesulitannya, sampai nggak bisa beli beras, nggak, anak-anak mau sekolah juga dilarang karena nggak ada buat jajan gitu. Cuman anak-anaknya ya pengen sekolah, cuman kayak kita kan kasihan kalau nggak bawa uang jajan, gitu aja kesulitannya. Tidak sembarang pisang bisa enak diolah menjadi keripik pisang. Itulah sebabnya hampir tiap hari Abah Bibin selalu pergi ke kebun agar bisa memilih langsung pisang dari pohonnya. Pisang nangka sama itu, pisang kepok itu yang bagus. Karena yang lain kebanyakan kurang enak, warnanya kurang pantas gitu. Nah, getahnya kadang-kadang seperti ada yang menyedot cuma minyak gitu. Yang jelas kalau terlalu tua itu kurang karena mungkin terlalu renyah gitu. Yang penting udah tua gitu, yang udah tua lah, udah isi gitu. Itu cukup buat itu keripik. Terus masih digorengnya harus sudah 1 hari lah setelah diketik. Untuk sekali proses membuat keripik pisang, Bibin butuh setidaknya 2 tandan pisang. 1 tandan pisang rata-rata dihargai Rp30.000 oleh pemilik kebun. Sehingga Abah harus menyiapkan modal sekitar Rp60.000. Ya kadang-kadang udah nyari ke sana ke sini nggak ada gitu. Kadang-kadang yang udah ada dijual gitu. Kadang-kadang hambatannya ada yang mau jual mahal gitu, nggak keimbang gitu. Bibin mulai memotong pisang yang sudah tua terlebih dulu. Pisang itu kemudian dikupas kulitnya, lalu direndam dalam air agar getahnya tidak menempel. Pisang diirisnya tipis-tipis dan langsung digoreng ke dalam minyak yang sudah panas. Selanjutnya, Abah membumbui pisang dengan cara menuangkannya langsung ke atas pisang yang sedang digoreng.
Jika keripik pisang telah berubah warna, tandanya sudah benar-benar matang. Segera angkat dan tiriskan sampai dingin. Dibantu istrinya Rahma, keripik pisang dikemas ke dalam berbagai ukuran plastik. Ya kadang-kadang banyak. Kadang-kadang minyak kekurangan gitu. Nggak ada duit buat beli lagi karena mungkin dipakai jajan ataupun buat beli beras, modalnya kepake lah separuh. Itulah kesulitannya. Kadang-kadang api kedian kena tangan gitu. Kena tangan, kadang-kadang kena rambut kalau lagi ini mah. Kadang-kadang kalau minyak ini sedikit kehangusan gitu karena apinya terlalu besar gitu. Selain berjualan keripik pisang, Bibin sesekali juga berjualan cangkang ketupat guna menambah penghasilannya. Abah membuatnya jika hanya ada pesanan dari pelanggan saja. Ya, langganan tukang tahu, tukang olah kupat. Ya, tukang kupat tahu lah, utama tukang kupat sayur gitu. Kadang-kadang lagi kalau ini mah lagi rame, kadang-kadang dibawa ke pasar gitu mas. Iya, titipkan ke warung separuh gitu. Kadang-kadang lagi kepepet mah, mana aja ditawarin gitu. Abah Bibin memilih berjualan cangkang ketupat sebagai pekerjaan sampingan, lantaran tidak perlu modal besar. Cukup berbekal Rp10.000, Abah sudah bisa mendapatkan janur untuk dibuat menjadi 100 hingga 300 cangkang ketupat. Tidak banyak penghasilan yang diperoleh Abah Bibin dari cangkang ketupat, hanya sekitar Rp15.000 saja. Itu pun tidak setiap hari, namun cukup membantu manakala keripik pisangnya sedang tidak laku. Menganyam janur daun kelapa menjadi cangkang ketupat rupanya menjadi kegiatan yang mengasihkan bagi Rahma dan anak-anaknya. Sedari kecil mereka sudah diajari cara membuat cangkang ketupat oleh Bibin. Kalau Abah Bibin sedang menerima banyak pesanan, mereka mengerjakannya ramai-ramai di rumah. Enggak, cuman lama gitu. Lama pengen banyak itu lama. Kesulitannya nggak ada. Ada juga yang udah bisa bantu kalau lagi sadar gitu, kalau lagi malas mah enggak gitu. Sahabat Hikmah, berdagang merupakan salah satu pintu untuk mendapatkan rezeki. Berdagang merupakan cara yang baik untuk mencari nafkah. Sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seorang pria dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Sejak 3 tahun lalu ditemani sang anak, Rahma rutin menjajakan permen jeli buatannya sendiri. Jeli. Bibin bersyukur selama ini kerja kerasnya mencari nafkah juga dibantu oleh Rahma istrinya. Ya karena usaha yang lain ya buat bantu suami susah, punya ide bikin permen jeli aja gitu. Iya itu alasannya. Alasan pertama itu kan kalau jajan di luar kebanyakannya pakai pemanis buatan, kalau buatan sendiri kan enggak. Permen jeli dagangan Rahma dijual dengan harga yang terjangkau kantong anak-anak. 3 permen dihargai Rp1.000. Dari penjualan itu, Rahma bisa membawa pulang uang Rp40.000. Kalau lagi anak-anak itu pada nggak ada susah gitu ya jualannya. Apalagi kalau kadang-kadang kan ada anak bandel gitu ya. Kalau lagi jualan pada ngambil gitu. Kebayar kagak gitu. Rahma menyadari produk buatannya harus bersaing dengan permen buatan pabrik. Ia tak mau kehabisan akal. Rahma pun membuat permen jelinya berbeda. Dibikin karakter aja gitu, ada yang buah-buahan, ada yang bentuk Hello Kitty supaya menarik lah sama anak-anak. Ya, paling menjadikan jualan mah nggak laku aja, nggak ada gitu, nggak ada yang mau beli. Anak-anaknya pada nggak ada, ibu-ibunya kadang-kadang
ngapain beli itu gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kadang dibawa lagi nggak habis gitu. Kadang nggak laku satu gitu. Saat sibuk melayani pembeli, Rahma tidak tahu anaknya tiba-tiba menghilang. Begitu pembelinya pergi, baru Rahma menyadari anaknya sudah tidak ada lagi di sampingnya. Seketika Rahma panik dan kebingungan mencari-cari anaknya. Hah? Kemana iya? Aduh, kumaha iya kemana? Kemana iya? Kemana? Aduh, anak saya nggak ada. Kemana? Mak, lihat si Ahla nggak? Nggak kemananya? Ahla, nggak ada. Aduh. Ahla kemana tadi? Kumama di pelarian tuh ayah. Kumama teh kemana meniruan? Coba tuh coba kayak mama ya. Coba bibir aja. Aktivitas membuat permen jeli di rumah menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu anak-anak Abah Bibin dan Rahma. Mereka biasanya berharap Rahma tidak hanya membuat permen untuk dijual saja, tapi sekaligus juga membuatkan untuk jajan mereka. Kalau ada lebihnya pasti bikin buat anak-anak gitu, dipisahin. Kalau nggak ada mah ya udah itu aja. Bahan untuk membuat permen jeli cukup sederhana. Rahma hanya perlu beberapa bungkus agar-agar, gula, air, dan cetakan. Cara membuatnya pun simpel. Rebus agar-agar dalam air mendidih, lalu campur dengan gula. Agar-agar yang direbus itu diaduk-aduk agar gulanya tercampur hingga matang. Agar-agar yang telah mengental membentuk adonan jeli, kemudian dituangkan ke dalam cetakan permen dan dinginkan. Mengetahui agar-agar jeli sudah matang, anak-anak Rahma pun mulai tidak sabar mencicipi makanan yang semestinya akan dibuat dagangan itu. Yang gitu-gitu atuh pakai kerek dijual nu mama. Yang cocoknya. Setelah agar-agar jeli dituang ke dalam cetakan, kemudian keringkan selama 1 hari. Tergantung panasnya cuaca. Kalau sudah cukup kering, maka permen jeli Rahma pun sudah jadi. Tinggal diangkat dari jemuran untuk kemudian dikemas. Aku bikin si bibir. Kesulitannya kalau dikerocokin anak-anak gitu ya, susah gitu. Kalau anak-anak lagi pada di rumah gitu, tapi kalau anak-anak lagi nggak ada di rumah mah enak gitu bikinnya. Ya kalau dibilang rugi ya rugi, mau gimana lagi, soalnya daripada anak-anak jajan keluar gitu, mendingan yang di rumah aja dulu gitu. Iya, apalagi yang kecil itu, yang umur 3 tahun itu. Kalau lagi bikin itu kadang-kadang dicolek-colek, kadang dimakanin gitu. Segala ikhtiar telah ditempuh Abah Bibin demi memperbaiki nasib ekonomi keluarganya yang pas-pasan dan kadang kekurangan. Namun Abah meyakini bahwa kerja keras saja akan sia-sia tanpa hadirnya doa kepada Allah Ta'ala. Harapan saya, semoga hidup saya walaupun serba kekurangan, saya bisa bersyukur dan saya bisa bertakwa lah kepada Allah. Dan semoga syarat anak-anak saya jangan sampai hidupnya seperti saya, bisa menjadi orang-orang yang sabar, tawakal, dan jadi orang yang soleh lah anak-anak saya. Itulah harapan saya yang paling utama. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan rezeki bagi setiap makhluk ciptaannya, tak terkecuali manusia. Tinggal bagaimana mau mengusahakan untuk mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha
usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39-41.